Dokter Hans. Dokter Hans. Kenapa dipanggil Hans? Aku udah tahu. Apa itu? Katanya kuliah waktu itu di Manado. Iya. Harusnya dipanggil Dokter Han karena dari Haning apa tadi, Dok? Ya, nama gue itu Sasangka Haning Rahadian Tias Wardana. Luar biasa. Nah, biasanya dulu waktu gue mulai sekolah ya gue kenal Dokter Han, Dokter Sasangka, Dokter Sasangka. Agak susah kan? Akhirnya pakai Dokter Han aja, gue bilang. Tapi mereka tidak bisa manggil Han tanpa huruf Hes. Jamak Jadinya kan Han, banyak. Jadi ya gue dipanggil Han sejak saat itu. Banyak baiknya, Dok. Banyak gantengnya. Amin. Iya gila, gak? Banyak rezeki. Banyak rezeki. Gua Udah banyak banget. pasiennya. Banyak pasiennya. Iya kan? Asal jangan banyak istri ya. Sunat atau khitan ini banyak banget pertanyaan sih dari teman-teman di sosial media kita juga gitu kan. Oke. Mengenai sunat. Dari segi medis ya, Dok ya. Ya. Sunat ini sebenarnya penting atau enggak sih, Dok, gitu kan. Karena ada yang bilang enggak sunat juga sehat-sehat aja. Kayak gitu sih, Dok. Gimana tuh, Dok? Oke, sebelum kita ngomong sunat ya atau bahasa kedokteran sirkumsisi, kita harus tahu dulu yang namanya fimosis. Gimana tuh, Dok? Oke. Fimosis itu suatu kondisi di mana kulit kemaluan atau yang orang awam kenal dengan nama kulup ya dalam dunia kedokteran kita sebut namanya prepucium itu tidak dapat ditarik ke belakang. Jadi kepala penis tidak dapat terlihat karena kulitnya itu tidak dapat tarik. Keadaan fimosis ini itu sebenarnya normal pada anak-anak yang baru lahir. Oke. Sampai batas umur 2 tahun. Lalu setelah umur 2 tahun sampai umur 6 tahun, keadaan ini akan pelan-pelan, kulit penis itu akan pelan-pelan melonggar, sehingga dia bisa ditarik keluar. Kepala penisnya bisa muncul. 2 tahun ya? 2 sampai 6 tahun. 2 sampai 6 tahun, oke. Iya. Kadang-kadang ada orang tua yang datang untuk, "Dok, anak saya perlu disunat nggak nih?" Sebenarnya kalau dia di bawah 2 tahun dan tidak ada gejala yang mengganggu, sunat masih bisa ditunda. Oke. Gejala yang mengganggu apa? Gitu kan pertanyaannya kan. Iya. Ya. Karena keadaan kulup yang tidak dapat ditarik, ya, itu menyebabkan adanya sisa pada urin. Jadi kalau bayi itu kencing, kadang-kadang tidak semua bisa keluar. Jadi ada yang nyisa tuh dia di bawah kulitnya. Residu dari urin inilah yang bisa menyebabkan timbulnya kuman, yang bisa menyebabkan infeksi pada kemaluan. Nah, biasanya pasien yang datang itu dengan keluhan satu, dia nyeri. Bayinya atau anaknya menangis setiap kali buang air kecil. Itu disebabkan karena infeksi. Kalau memang sudah ada keadaan infeksi seperti itu, memang kita selalu sarankan lebih baik disunat. Sorry, Dok, kita kalau ngomongin perih atau apa pas buang air kecil, apakah residunya itu bisa membuat semacam batu gitu? Kayak gitu nggak? Bukan ya? Bukan. Beda ya sama saluran kemih yang batu? Beda. Beda ya? Iya. Okay. Beda. Biasanya residunya itu akan jadi sedikit kental, ya sedikit kayak jelly, bukan jelly, kayak lotion begitu yang kita sebut namanya smegma. Nah itu memang yang tempat tumbuh yang bagus, yang sangat baik kuman tumbuh di situ. Keadaan infeksi saluran kencing yang terus menerus ya end up-nya nanti bertahun-tahun itu memang bisa menyebabkan ya bisa jadi ada batu pada saluran kencing, bahkan mungkin bisa sampai kencing berdarah. Disebabkan karena infeksi pada kepala penis yang kita sebut namanya balanitis. Oke. Jadi selama tidak ada gejala, tidak ada gangguan pada saluran kencing atau penis, sebenarnya sunat itu bisa ditunda. Oke, ditunda ya. Ditunda. Bukan berarti tidak sama Bukan sekali. berarti tidak. Gitu. Oke. Ya. Kenapa? Keadaan fimosis ini bisa diderita sama orang dewasa. Jadi walaupun dia sudah kebuka nih, sudah bisa ditarik begitu ya. Kalau nanti ada infeksi, dia bisa kencing lagi. Oh, oke. Bisa mengecil lagi. Baik. Nah, itu harus disunat nanti. Oke, kalau berarti kan penting ya, pasti penting dong. Pasti penting. Iya kan, Dok. Nah, kalau misalnya kita bilang ditunda, berarti nantilah pas dewasa atau nantilah kalau ya ibaratnya sekarang nggak mendesak gitu ya. Iya. Kalau dari segi medis sendiri, Dok, apakah ada ukuran usia berapa gitu yang sebaiknya kan semakin cepat semakin baik. Cuman kalau misalnya kita ngomongin bayi kan mungkin tidak memungkinkan keadaannya untuk disunat, misalnya nangis atau gimana. Menurut medis tuh gimana, Dok? Usia? Kalau menurut medis sebenarnya nggak ada patokan khusus ya. Oke. Jadi ada bayi-bayi yang baru lahir langsung disunat pun ada. Gitu. Sebenarnya tergantung preferensi masing-masing dokter bedah sendiri. Yeah. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya
Kalau memang harus disunat sesegera mungkin, ditundalah sampai anak itu umur 1 tahun. 1 tahun, 1 tahun ya. Kenapa ya 1 tahun biasanya tergantung berat badannya sudah optimal, sudah lebih kuat bayinya. Jadi kalau 1 tahun dan timbul gejala yang saya sebut tadi ya, menangis saat dia buang air kecil atau penisnya bengkak, kemerahan, ya itu bisa disunat. Tapi kalau tidak ada gejala bisa ditunda. Kapan ditundanya? Ya saya bilang tadi sampai mungkin umur 6 tahun ke atas. Kita lihat dulu nih, kalau kulupnya memang bisa dibuka, akan lebih gampang untuk disunat. 1. Kedua, anaknya sudah besar. Jadi lebih gampang untuk diajak komunikasi. Mengarahkannya lebih enak. Mengarahkannya lebih enak. Jadi tidak ada penolakan, memberontak. Ya lu bayangin coba kalau mau sunat anaknya berontak kayak apa. Iya. Sering sih. Sering lihat sih. Banget. Sampai pegangin kakinya gitu kan. Pengen rantai rasanya. Itu kan trauma anak-anak. Iya, betul. Oke. Nah dari pertama kali tuh dok, misalnya di anestesi ya, di anestesi jebret gitu kan, disuntik atau ya pakai cairan atau apa, aku nggak tahu nih secara awam gitu ya. Butuh waktu nggak sih dok sebenarnya untuk melakukan tindakan gitu? Kisaran berapa lama? Kurang lebih. Dari anestesi masuk sampai tindakan? Iya. 5 menit paling. 5 menitan ya? Iya. Untuk lamanya tindakan sendiri paling 15 menit. Oke. Karena kan waktu ditarik itu karena ada yang rasa sakit loh itu dok. Kan bius. Yang sakit biasanya pada saat dibius lokal. Sunat nggak? Sunat dok. Dewasa atau kecil? Kecil. Apanya nih? Usia. Usia waktu kecil. SD dok. SD berarti disuntik kan? Disuntik. Ya pada saat suntik itu kan terasa sakit. Sakit banget. Tapi setelah disuntik akan terasa baal, akan terasa hilang. Iya. Tidak terasa apa-apa. Kayak nggak punya apa-apa dok. Kayak hilang, kayak nggak ada kan? Ya benar. Nah kalau anaknya nggak kooperatif, nggak bisa diajak komunikasi, pada saat disuntik kan pasti memberontak. Iya betul. Gitu. Nah ini balik lagi nanti kita ngomong bius macam apa yang cocok buat itu. anak. Kalau memang bayi ya kita ngomong bayi antara balita usia 1 tahun sampai 5 tahun, kalau memang perlu disunat, saya selalu rekomendasikan untuk bius umum. Umum ya. Iya. Okay. Gimana pun juga pasti akan berontak, nggak bisa diajak komunikasi, nggak bisa dibujuk, nggak bakal bisa. Iya. Jadi saya sarankan untuk bius umum. Masuk kamar operasi, dibius dalam waktu setengah jam selesai operasi. Kami pun kerja lebih enak, hasil lebih optimal. Kalau sudah di atas 5 tahun, kita lihat anaknya nih. Bisa nggak dia komunikasi, mau nggak dia bekerja sama. Kalau memang bisa, kita lakukan dengan bius lokal. Oke, berarti lokal dan umum itu bukan dari segi medisnya, tetapi dari segi kooperatif si anak. Kooperatif si anak, usianya juga. Oke. Iya sih, karena ya itu orang kan udah takut sendiri. Apalagi kalau misalnya sunatan massal. Nah, iya kan, sunatan massal nih ngelihat ada satu yang nangis, latah nih, ikutan ya, nangis juga, gitu kan. Aduh, dok. Untung aku dulu di dokter bedah umum sih. Nggak di sunatan massal gitu ya. Ada yang ditarik tebas gitu. Iya kan? Iya. Ada yang pakai pisau dapur, coba. Kayak mau bikin kulit. Ya, kalau pisau dapur sih gue belum pernah lihat sih ya. Barbar juga kalau pakai pisau dapur ya. Ada teman saya namanya Yusuf, dok. Iya, dia sunatnya begitu, ditarik, ditebas. Buset. Gitu. Makanya dia sekarang pendek. Orangnya pendek. Itu mesti jangan rancu, itu bahaya itu tuh. Siap. Nah dok, dari tadi kita ngomongin anestesi lokal dan sebagainya gitu kan. Berarti di Premier bisa dong ya dilakukan tindakan tersebut ya? Di Premier bisa. Bisa ya? Sangat bisa. Jadi ya kita juga selain ada sunat, ya pasti ada bedah yang lainnya juga bisa ya dok ya? Bisa. Nah dok, gimana cara tim medis, dokter lah gitu ya? Bisa mengarahkan orang tua atau bahkan nih kalau ada sahabat Premier yang mau sunat gitu kan, masih anak-anak gitu, nonton video kita ini jadi dapat nih poinnya kalau sunat tuh jangan takut lah gitu. Bagaimana cara kita dari tim medis kasih tahu sama orang tua kalau sunat itu ya nggak sesakit itu loh gitu loh dok. Oke, buat sahabat Premier, sunat itu untuk agama tertentu ya memang mandatori. Tapi untuk orang yang non Muslim itu pun lebih baik disunat. Iya. Kenapa? Satu, kebersihan dari kelamin itu akan jauh lebih terjaga. Ya. Lalu kedua, pada saatnya nanti sudah menikah, kasus-kasus yang berhubungan dengan sexual transmitted disease,
lalu CA cervix pada pasangan itu akan jauh berkurang pada laki-laki yang sudah disunat. Alhamdulillah. Jadi sunat itu sebenarnya untuk kedepannya, untuk jangka panjangnya itu bagus buat kesehatan. Ya. Itu. Tapi bukan berarti harus sekarang juga, enggak. Masih bisa ditunda. Ya. Okay. Kalau memang mau sunat, kita persiapkan dengan baik lah. Pasti akan diperiksa, pasti ada pemeriksa riwayat dari pasien sendiri, apakah ada gangguan pembekuan darah atau tidak, apakah ada infeksi atau tidak pada saluran kencing. Karena kalau ada infeksi, biasa kita tunda dulu nih, kita obatin dulu. Kenapa? Kalau ada infeksi, cenderung lebih banyak pendarahannya, lebih berdarah-darah. Jadi biasa kita obatin dulu. Gitu. Oke dok, kalau untuk anak yang itunya pendek, penisnya pendek? Biasanya gimana? Pendek gimana? Iya, kan tenggelam. Iya tenggelam gitu. Oke. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Bisa ya. Cuma memang kalau memang penisnya pendek, selalu kita anjurkan untuk umum ya. Gitu. Karena anestesinya umum, akan susah untuk lakukan lokal. Oke. Ada effort lebih lah di dalam ya situ. Akan lebih mudah kita untuk melakukan pada saat anak ini tidur, pada saat anak ini tenang. Oke lah. Begitu Bapak. Kalau begitu kita cukup dok. Saya sudah paham banget soal sunat. Untung sudah sunat. Nggak tahu tuh Yusuf udah sunat atau belum? Boleh, yang dewasa juga bisa. Ya, nggak ada batasan umur. Kalau ada sobat Premier yang sudah berumur, saya sudah remaja nih atau saya sudah tua nih, saya belum sunat, jangan takut, datang saja. Kita bisa lakukan. Nggak ada batasan umur untuk sunat. Oke. Gitu. Noted. Ya, bahkan kalau memang mau ada orang bilang kulitnya bisa dibentuk-bentuk, jengger ayam gitu kan, bisa request. Bisa request ya. Inisial lah dok. Hah? Inisial nama taruh di situ. Inisial nama agak susah ya, saya belum pernah sih. Iya macam-macam sih, ada jengger ayam, ada bunga mawar, iya, katanya kan. Ada kayak gong. Kayak gong. Sebenarnya itu cuma apa ya? Cuma teknik jahitan aja, gitu, teknik jahitan. Bagaimana kulit itu kita bentuk saja. Ternyata bisa dimain-mainin juga ya. Iya, kalau bahasa kasarnya begitu bisa dimain-mainin ya. Sebenarnya cuma gimana cara kita menjahit aja untuk membentuknya. Oke. Begitu. Dapat intinya, Dok. Dapat intinya. Siap. Intinya. Tos dulu, Dok. Siap, mantap. Aduh, baju kembar gitu. Baju kembar gitu kan. Iya. Oke, Dokter Hans, thank you banyak ya. Sama-sama. Sukses selalu, Dok. Terima kasih. Sukses juga buat Premier, sukses juga buat podcastnya. Siap. Jangan lupa main kesini lagi. Siap. Saya selalu main. Oke, bye, Dok. Ciao. Okay. Ciao.